Salam komunikasi. Mitra komunikasi dimanapun Anda berada, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas terkait dengan komunikasi interpersonal. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya ya. Dalam pembahasan sebelumnya kita telah membahas komunikasi intrapersonal, yaitu dengan dirinya sendiri. Kalau ini inter, pasti dengan orang luar atau dengan di luar dari diri sendiri. Baik, mitra komunikasi dimanapun Anda berada, langsung kita ke pembahasan. Secara definitif, komunikasi interpersonal adalah suatu komunikasi antara orang-orang yang bertatap muka, memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain, baik secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Definisi berikutnya adalah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru dan murid, dosen dan mahasiswa, dan sebagainya. Sehingga komunikasi ini dijalankan dengan baik oleh dua orang. Seperti halnya ketika seorang suami, ya, ini yang sedang sakit, misal setelah berobat ke rumah sakit, dapat informasi dari dokter bahwasanya dia mengalami kanker prostat, misal. Terus si suami berdiskusi dengan istrinya, berkomunikasi. Istrinya saling memberikan support pada suami. Sudah, Bapak, tidak apa-apa. Bapak pasti bisa sembuh. Nah, si Bapak ini memberikan, si suami tadi memberikan respon pada istri. Oh, begitu ya, Bu. Baik, kalau begitu saya akan semangat. Ini proses komunikasi interpersonal. Definisi yang lain menyampaikan bahwasanya komunikasi interpersonal merupakan model komunikasi yang paling efektif. Kenapa? Karena komunikasi interpersonal adalah komunikasi manusia yang memiliki hubungan erat. Suami istri ini kan erat hubungannya. Jadi sambil minum teh atau sambil menyampaikan keluh kesah, saling berkomunikasi untuk mencari solusi. Atau seorang sahabat, rekan kerja, dua orang saling berdiskusi terkait dengan pekerjaannya. Atau dosen dan mahasiswanya, dosen menyampaikan materinya, mahasiswanya masih kebingungan sehingga menjalin komunikasi dengan dosennya, berdiskusi dengan dosennya untuk menyelesaikan persoalannya. Nah, ada beberapa tahapan untuk membina komunikasi interpersonal agar komunikasi interpersonal itu berjalan dengan efektif. Yang pertama tahapannya adalah kontak. Pada tahapan ini panca indera kita manusia ini sangat diperlukan untuk melihat, mendengar, membaui, ya, ataupun memperhatikan. Bila pada tahapan kontak ini terbina persepsi yang positif, maka akan membawa seseorang pada hubungan yang lebih erat, yaitu persahabatan yang lebih baik, saling terbuka, dan penuh kehangatan. Ketika suami sedang curhat tadi, bahwasanya divonis kanker, istrinya mendengarkan dengan baik, melihat dengan seksama apa yang disampaikan suaminya, maka pasti akan tercipta komunikasi yang baik sehingga masalah bisa diselesaikan dengan yang baik. Oke. Tahapan yang kedua adalah keterlibatan, yaitu tahapan pengenalan lebih jauh, mengikatkan diri, ya, untuk mengenal orang lain, mengungkapkan diri. Kalau suami istri saling memberikan masukan, jadi istrinya memberikan tanggapan, kalaupun guru juga begitu, memberikan tanggapan terhadap muridnya, atau murid memberikan tanggapan terkait dengan persoalan gurunya, ya. Dokter memberikan
pasien, tanggapan pasien untuk dokter, saling mensupport. Dokternya mensupport pasiennya. Itu tahapan komunikasi interpersonal. Tahapan yang ketiga adalah keakraban. Pada tahapan ini kita akan mengikat diri lebih jauh lagi. Bagaimana seseorang dapat menjadi sahabat yang lebih baik. Kalau seorang dokter dalam praktek kesehatan ya, kalau seorang dokter atau perawat ya, atau teman-teman penyuluh kesehatan ini akrab dengan klien, dengan pasien, maka komunikasi ini berjalan dengan baik dan tentunya nanti mencari solusinya akan lebih mudah. Yang keempat adalah pengrusakan. Ini jangan sampai. Kalau tahapan 1, 2, 3 tadi bernilai positif, yang keempat ini harus dihindari tahapan ini. Yaitu terjadi penurunan hubungan di mana ikatan antara kedua pihak melemah. Jangan sampai. Nah, tapi tahapan ini harus disikapi dengan baik. Oh, kalau terjadi komunikasi yang tidak baik, miskomunikasi, maka dipelajari, dicari solusi sehingga bisa komunikasinya berjalan efektif. Yang kelima atau yang terakhir adalah pemutusan. Jadi 1, 2, 3 positif. Yang ketiga sudah mulai ada masalah, yang kelima pemutusan. Tahapan ini jangan sampai terjadi. Apabila tahapan ini terjadi, yaitu pemutusan ikatan yang mempertalikan keduanya, apabila komunikasi interpersonal yang terjadi, tidak baik. Jangan sampai terjadi. Maka akan terjadi pemutusan. Contoh, kalau seorang dokter atau perawat ini tidak melayani pasien dengan baik, maka akan terjadi pemutusan. Pasien tidak akan mau untuk berkunjung kembali, berobat kembali. Ya, maka tahapan 1, 2, 3 harus dilalui dengan baik sehingga tidak terjadi tahapan keempat dan tahapan kelima. Ya, itu penting baik bagi dokter, perawat, bidan atau kita yang di penyuluh kesehatan. Itu sangat penting sekali. Oke, mitra komunikasi yang berbahagia, tadi kita sudah mempelajari dengan baik komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi dua orang saling memberikan masukan keakraban. Ingat, 5 tahapan tadi itu dijalankan dengan baik, yaitu tahapan 1, 2, 3. Jauhi tahapan yang keempat dan kelima, sehingga komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya. Salam komunikasi.